Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan kedua kita tentang mata kuliah etika profesi. Nah, saat ini kita dalam program studi akuntansi. Jadi nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga itu tentang etika profesi akuntansi. Namun pertemuan 2 ini kita masih global dulu ya. Nah, pertemuan kedua ini kita akan bahas perilaku etika dalam bisnis. Etika dalam bisnis, baik kita sebagai pelaku bisnis, artinya kita sebagai pemilik usahanya, jualan atau apa gitu ya, atau etika kita dalam bisnis sebagai karyawan. Nah, etika dan moral tadi sama aja ya, bahwa itu adalah suatu aturan. Cuman kalau moral itu mungkin bagi sebagian orang akan dirasa beda. Moral itu bawaan dari diri, kalau misalnya etika itu aturan kayak gitu ya. Nah, perilaku etika dalam bisnis. Perilaku etika dalam bisnis, tingkah laku atau penerapan dari etika, penerapan dari aturan yang udah dibuat dalam dunia bisnis. Dalam profesi kita di bisnis, misalnya profesi kita sebagai accounting, kita sebagai karyawan, berarti kita profesinya accounting dalam dunia bisnis yang diimplementasikan sebagai karyawannya. Atau profesi kita sebagai accounting tapi benar-benar kerja di perusahaan kita sendiri, misalnya kita jualan terus kita menerapkan laporan keuangan yang tepat itu seperti apa, nah gitu ya. Nah, dalam menciptakan etika bisnis, dalam mengimplementasikan etika dalam berbisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita, etika itu benar kok Bu, selama ini udah berjalan seperti itu gitu ya. Tapi kalau dalam dunia bisnis itu biasanya ada yang salah. Etikanya sebagai accounting memang nggak boleh memalsukan laporan keuangan. Tapi dalam dunia bisnis, apalagi masa-masa seperti sekarang gitu ya, mungkin masih ada oknum yang berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri, mungkin seperti itu, atau mungkin menguntungkan lembaganya. Nah, dengan merugikan orang lain ya. Kalau kita jualan kan cari untung Bu, iya benar, tapi kita berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Kita jualan tapi dengan mengurangi timbangan, berarti kan merugikan orang lain. Berarti itu perilaku etika dalam bisnisnya masih kurang tepat kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah pengendalian diri. Jadi kalau kita mau sebaik apapun aturan yang dibuat oleh perusahaan, tapi kalau diri sendiri tidak berusaha untuk mengendalikan diri untuk melakukan kecurangan, maka akan tetap terjadi kecurangan. Saya ulangi lagi, sebagus apapun suatu aturan itu dibuat, baik tertulis maupun tidak tertulis, tapi kalau tidak ada kesadaran dari diri sendiri, maka akan tetap terjadi kecurangan atau pelanggaran etika. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Sadar diri bahwa apa yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Contoh, kita pernah dengar CSR. Jadi kayak dana CSR dari perusahaan besar kepada lingkungan sekitar. Itu adalah bentuk pengembangan tanggung jawab sosial. Jadi karena kita sudah berproduksi di satu tempat tertentu, terus dia merugikan lingkungan tersebut, misalnya bukan merugikan ya, atau mungkin menimbulkan sesuatu yang kurang nyaman di lingkungan tersebut, misalnya limbahnya atau apanya. Nah, itu dia ngasih dana CSR kepada masyarakat. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengembangan tanggung jawab sosial. Perusahaan sadar diri bahwa itu harus diperlakukan. Atau mungkin sebagai kita accounting, ada tanggung jawab sosial. Kalau laporan kita sebagai konsultan pajak misalnya, kalau laporan kita palsukan, maka nanti akan menyalahi aturan profesi kita. Kita tidak jujur sama orang lain. Kita bisa merugikan orang lain. Karena laporan pajak yang kita buat itu misalnya pendapatannya turun, otomatis pajaknya kan juga akan turun. Beban pajak yang kita kebayarkan juga akan turun gitu kan. Sehingga hal tersebut akan merugikan orang lain. Hal tersebut akan mencoreng nama baik profesi kita. Hal tersebut akan berimbas terhadap diri kita sehingga tidak dipercaya oleh orang lain, misalnya kayak gitu. Atau mungkin laporan keuangan, kita manipulasi laporan keuangan. Kita buat
seharusnya perusahaan itu punya hutang yang cukup besar, tapi kita tutup, kita tidak akui hutang-hutang tersebut, kita akui itu sebagai atau mungkin kita tidak menyajikan sama sekali hutangnya sehingga labanya tinggi. Terus kita menarik investor sebanyak-banyaknya. Nah, kita dapat investor nih. Terus pada akhir tahun harusnya kita membagikan laba atau kita memberikan dividen kepada investor kita, ternyata tidak bisa dilakukan karena memang uangnya nggak ada, harus digunakan untuk membayar hutang kayak gitu. Nah, itu kan merugikan orang lain. Berarti sebagai profesi apapun, termasuk di sini sebagai accounting, auditor dan lain-lain kayak gitu ya, berarti harus punya sadar diri bahwa pengembangan adanya tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat, kepada investor, kepada pengguna laporan keuangan lainnya kayak gitu. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Nah, ini yang biasanya kalau kita sebagai mahasiswa itu kan individualis banget ya, apalagi mahasiswa yang masuk UKM. Pokoknya saya gini, saya bersuara seperti ini di UKM, saya pengennya seperti ini. Pokoknya individualis banget biasanya kalau mahasiswa tuh tim aturan tuh harus benar-benar dilakukan, atau mungkin event ini harus benar-benar bagus, harus benar-benar clear, harus benar-benar perfect kayak gitu ya. Sedangkan kalau kita masuk di perusahaan, karena perusahaan sudah punya aturan, perusahaan itu bukan punya kita nggak bisa masuk dengan tim kita. Kalau misal di UKM itu kan dengan tim ya, dengan satu payung kampus gitu kan. Nah, kalau kita sudah masuk ke perusahaan, biasanya kita jarang bisa mempertahankan jati diri. Contoh, kita terbiasa nggak boleh bohong. Ternyata di perusahaan tersebut klien ada yang minta kita sebagai penyedia jasa konsultan keuangan, kita jasa itu ya, pokoknya konsultan keuangan misal. Nah, kita nggak biasa bohong nih, tapi demi kepuasan klien, kadang perusahaan itu ya udahlah agak dipercantik dikit laporan keuangannya supaya klien ini nanti balik lagi ke tempat kita, misal kayak gitu. Nah, itu kan sudah mencurangi etika profesi dan juga sudah mencurangi jati diri kita sendiri. Mungkin udah terbiasa nggak bohong, disuruh bohong pertama kali itu kan agak gimana ya, kecuali kalau berusaha udah setiap hari. Mungkin kayak tadi pertemuan yang sebelumnya itu kan kayak kesalahan yang dilakukan secara terus menerus itu bisa menjadi penyebab terjadinya pelanggaran etika kayak gitu. Terus menciptakan persaingan yang sehat. Kita berusaha sebagai accounting, kalau misalnya tadi ya, kita cobalah Bu, Pak, misalnya klien ya, tolonglah laporan keuanganku dipercantik dikit gitu, supaya nanti investornya juga datang. Dengan adanya investor akan menambah modal kerja kita, sehingga kita bisa meningkatkan operasional kita, meningkatkan penjualan kita, meningkatkan produksi kita, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita coba kasih wawasan bahwa yang seperti itu bisa merugikan orang lain, bahwa yang seperti itu tidak diperbolehkan, misalnya kayak gitu ya. Nah, terus dia merasa, wah, kalau misalnya Bapak nggak bisa ya udah deh saya cari konsultan lainnya, misalnya kayak gitu. Terus dia lari konsultan lainnya yang seprofesi sama kita, sama-sama jasa keuangan. Nah, kalau dua kantor tadi sudah memiliki etika yang baik, etika profesi, bahwa salah satu etika dalam pemberian jasa accounting, jasa akuntansi itu tidak boleh memanipulasi laporan keuangan, misalnya kayak gitu ya, tidak boleh seperti itu. Kalau keduanya sadar, maka timbullah persaingan yang sehat, bahwa si klien ini mau lari kemanapun sama aja gitu, hasilnya sama aja, nggak boleh dipalsukan kayak gitu. Nah, dalam dunia bisnis, kalau misalnya kita dagang gitu pun ya, kita nggak boleh menjatuhkan pesaing kita nggak boleh menjelekkan pesaing kita. Tapi ada juga salah satu kemarin diskusi sama seseorang gitu ya, kemarin gitu ya, nggak mesti kemarin pas, bahwa pesaing itu nggak selamanya akan menjadi pesaing kita, justru pesaing itu akan menjadi motivator kita. Kalau pesaing kita bisa baik, kenapa kita enggak? Nah, ini bisa juga sebagai teman-teman di mahasiswa itu, kalau temanku bisa
mengerjakan soal A, kenapa aku enggak ya? Bukan menjatuhkan temennya, tapi kenapa aku enggak ya? Terus dia belajar, masih aja nggak bisa ngalahin, bukan berarti mengalahkannya, tidak bisa nilainya lebih tinggi atau gimana gitu ya, atau sama, minimal dia berusaha untuk mendekati temennya dan belajar bareng, bukan menjatuhkan, wah dia nyontek tuh, wah dia ini, nggak seperti itu, tapi bisa jadi belajar bareng, bisa jadi partner gitu. Nggak zamannya lagi bahwa pesaing itu selamanya menjadi pesaing terus, tapi ada saatnya dia menjadi motivator kita gitu. Terus yang selanjutnya adalah menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial seperti tadi, bahwa kita sadar diri bahwa kita harus bertanggung jawab bukan pada diri kita sendiri, tapi kepada sosial juga, kepada masyarakat juga, kepada pengguna laporan keuangan, kepada pengguna dari jasa yang telah kita berikan gitu. Menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Jadi bukan sekedar kalau kita berbisnis kan nggak mungkin pengen cuma sekali aja ya, contohnya kayak gitu. Sekali aja untung, habis itu udah nggak mau jualan lagi, kan nggak kayak gitu. Tapi kita pengen usaha kita tuh jalan terus gitu kan. Nah, dengan adanya kita sadar diri bahwa konsep pembangunan itu berkelanjutan, maka kita akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk klien kita. Gitu. Terus moralnya di sini, hampir semua kegiatan itu saling berpacu satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan. Namanya bisnis, kalau misalnya profit oriented ya, pasti dia akan berusaha terus untuk bisa mendapatkan keuntungan, bisa memanfaatkan peluang kayak gitu. Nah, kadangkala untuk mendapatkan kesempatan tersebut dan keuntungan tadi gitu ya, memaksa orang untuk menghalalkan segala cara. Nah, kita balik lagi ke etika dan moral. Kita punya acuan bahwa etika yang baik adalah seperti ini, moral yang tepat adalah seperti ini, bahwa kita sebagai profesi jasa accounting maka kita harus memberikan pelayanan yang seperti ini kayak gitu. Jadi kita balik lagi ke profesi kita balik lagi ke etika kita, bahwa kita dalam menjalankan profesi harus sesuai dengan etika yang berlaku gitu. Dunia bisnis, perubahan perdagangan dalam dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Caranya gimana? Tadi balik lagi ke slide sebelumnya, bahwa kita harus menerapkan perilaku etika bisnis yang lebih baik, atau kita harus menerapkan perilaku etika dalam berbisnis yang tidak merugikan orang lain. Merugikan di sini bukan berarti bukan berarti hal-hal yang sosial aja, tapi yang sosial hukum. Misalnya bukan yang hukum aja, tapi yang sosial. Jadi misalnya kita menjelekkan bohong gitu ya, bahwa di sana itu penjualannya tidak jujur, dia mengurangi timbangannya, misalnya kayak gitu. Itu fitnah. Kalau misalnya dalam hukum ada bukti, ada buktinya bisa dibawa ke hukum, tapi karena ini cuma sekedar lisan aja dan yang mendengarkan tidak membawanya ke hukum, maka itu cuma bisa ada di sanksi sosial. Oh ya, kalau saya berlaku seperti itu bisa jadi saya akan dibalas oleh orang lain, usahaku bakal difitnah juga, misalnya gitu. Terus, nah ini ada beberapa contoh pelanggaran etika baik yang di dalam negeri maupun luar negeri. Contoh kasus KAP Anderson dan Enron. Mungkin teman-teman sebagian udah pernah dengar KAP Anderson dan Enron. Itu KAP ini kantor penyedia jasa audit, jadi auditor kayak gitu ya, audit. Dan di sini dia itu memberikan jasa kepada perusahaan Enron. Nah, di sini ada pemalsuan laporan keuangan, adanya hutang yang diakui sebagai investasi, ataupun kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan oleh Enron itu dianggap benar atau wajar oleh KAP Anderson. Ternyata seiring berjalannya waktu, Enron ini nggak bisa bayar dividennya kepada investor, sehingga setelah diusut, diurus gitu ya, bahwa itu kenapa kok bisa seperti ini, laporan keuangannya bagus, kemarin labanya bagus, kenapa sekarang nggak bisa seperti ini, nggak bisa bayar dividen, kenapa gitu ya. Ketika diusut, oh ternyata ada pelanggaran dalam penyusunan laporan keuangan kayak gitu. Terus adanya KPMG Sidarta N. Harsono. Nah itu adanya penyogokan terhadap salah satu aparat gitu ya. Terus kasus 9 KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Terus Melinda palsukan tanda tangan nasabah, masih ingat banget kan Melinda itu
salah satu bank di Indonesia gitu ya, itu dia memalsukan atau melakukan kecurangan dalam profesinya dia memanfaatkan jabatan dia untuk melakukan kecurangan. Nah, itu kan juga nggak boleh gitu. Nah, ada beberapa kasus-kasus lainnya. Sebenarnya banyak banget kasusnya ya. Kalau misalnya kita pernah dengar kasus pajak Gayus Tambunan gitu ya. Gayus itu kurang pinter apa gitu. Dia itu ibaratnya kalau saya pernah dengar gini. Pajak itu yang dilaporkan harusnya 100 juta, yang harus dibayarkan 100 juta. Tapi perusahaan bisa bayar 50 juta aja ke negara. Nah, 50 juta ke negara, terus ada berapa persen juga yang masuk ke tangan pribadinya si aparat ini. Gitu. Jadi misalnya kamu harusnya bayarnya 100 juta ke negara. Tapi kamu bisa loh bayar 50 juta ke negara, tapi yang 25 jutanya masuk ke aku, jadi kamu masih bisa save 25 juta, misal kayak gitu. Itu salah satu kecurangan yang pernah terjadi di Indonesia dalam hal pajak gitu. Nah, banyak juga kasus-kasus lainnya tentang profesi seseorang yang dilanggar karena adanya kebutuhan, karena adanya kurangnya pengendalian diri, kurangnya sadar diri atas tanggung jawab secara sosial. Nah, kita harus kuatkan dari sekarang bahwa etika itu perlu diterapkan, bahwa etika itu dalam profesi kita sangat penting, gitu ya. Oke, sekian pertemuan kita di pertemuan kedua ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga. Jangan lupa teman-teman terus jaga kesehatan, jaga kondisi kita dimanapun kita berada, harus social distancing, harus menggunakan masker. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.